Nah, perkenalkan nama saya Dianti Alvania dengan NIM 19240547 dari kelas 193A30. Nah, baiklah sini saya akan menjelaskan tentang enkripsi, deskripsi, implementasi, pengujian, dan kesimpulan. Nah, baik yang pertama yaitu enkripsi. Enkripsi itu apa? Enkripsi adalah proses mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca agar informasi tetap aman dari pihak yang tidak berhak. Nah, sedangkan deskripsi adalah proses mengembalikan data terenkripsi tersebut menjadi bentuk aslinya sehingga dapat dibaca kembali. Nah, dengan enkripsi, data seperti pesan, file, atau komunikasi online terlindungi dari akses ilegal. Dan dengan deskripsi, pihak yang memiliki kunci yang benar dapat memperoleh kembali informasi asli. Enkripsi dapat menggunakan metode simetris di mana satu kunci dipakai untuk enkripsi dan deskripsi, misalnya AES, atau metode asimetris yang menggunakan pasangan kunci publik dan privat, misalnya RSA. Nah, saya akan menjelaskan AES. AES adalah proses enkripsi simetris yang digunakan untuk mengamankan data dengan menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan AES. Dan di sini contohnya saya akan masukkan admin 1, 2, 3. Nah, di sini kita menggunakan size 128 dan itu kita harus menggunakan kata kunci yaitu sebanyak 16 karakter. Maksudnya admin 22. Itu kita akan mencoba enkripsinya. Nah, kita sudah dapat kode rahasianya yaitu kita copy paste, kita cek ke deskripsinya. Nah, seperti tadi, kata kuncinya jangan lupa dimasukkan kembali di deskripsi agar bisa membaca kembali. Nah, setelah itu kita akan coba. Nah, sama yaitu admin 123. Seperti di enkripsi dan hasil deskripsi saat kita menggunakan kodenya tadi, dia bisa membaca kembali dengan satu arah. Bisa kelihatan enkripsinya sesuai dengan deskripsinya sesuai dengan enkripsi yang saya masukkan di awal. Nah, selanjutnya kita akan ke RSA. Apa itu RSA? RSA adalah algoritma enkripsi asimetris yang menggunakan dua kunci berbeda, kunci publik dan kunci privat. Untuk kunci publik yaitu untuk enkripsi dan kunci privat untuk deskripsi. RSA memungkinkan pengirim data secara aman tanpa harus berbagi kunci rahasia dan juga digunakan untuk tanda tangan yang digital. Nah, bagi sini saya akan mencontohkannya ya. Di sini kita sudah menggunakan size 1024 bit. Nah, di sini kita sudah dapat kodenya, yaitu kode privat dan kode publik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kode privat dan kode publik. Nah, kita akan mencontohkan. Misalnya, saya masukkan nama saya, ganti, kita akan cek. Nah, ini kita sudah mendapatkan kode deskripsinya. Nah, kalau kita ingin memastikan ini sama dengan yang saya ketik di awal, yaitu nama saya sendiri, kita akan coba tekan kembali. Nah, dia sama, dia akan kembali ke sini. Baik, saya akan menjelaskan MD5. Apa itu MD5? MD5 adalah fungsi hash yang mengubah data menjadi string pendek tetap, yaitu 128 bit. MD5 dulu populer untuk mengecek integritas file, tetapi sekarang dianggap tidak aman karena mudah terjadi kolisi atau dua kata berbeda bisa menghasilkan hash yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukkan kode, misalnya nama saya. eh, Oke. Kita sudah dapat kodenya. Setelah itu, kita coba copy paste.
Dia akan hasilnya seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan menjelaskan SH256. Apa itu SH256? Yaitu adalah fungsi hash kriptografi yang menghasilkan output sebanyak 256 bit. SH256 lebih aman dibandingkan MD5. Digunakan untuk menyimpankan paspor, tanda tangan digital, dan blockchain karena sulit dibalikkan dan hampir tidak mudah dan tidak mungkin terjadi kolusi. Kita kan contohnya nih itu admin 234. Oke, coba. Nah, hasilnya seperti ini. Itu sangat panjang dan bakal sulit untuk diretas oleh hacker. Nah, kita copy paste, maka hasilnya akan menampilkan admin atau enggak. Lihat. Nah, hasilnya akan menampilkan beda karena dia tidak akan kembali ke awal lagi seperti yang saya ketik yaitu admin 2345. Nah, baiklah kesimpulannya adalah AES dan RSA, MD5 dan SH256 merupakan teknologi kriptografi yang berperan penting dalam keamanan data. AES adalah enkripsi simetris yang cepat dan aman untuk melindungi data besar. Sementara RSA adalah enkripsi simetris yang memungkinkan komunikasi aman tanpa berbagi kunci rahasia. Dan MD5 dan SH256 adalah fungsi hash yang mengubah data menjadi kode unik. MD5 kini dianggap kurang aman karena mudah terjadi kolesi, sedangkan SH256 lebih kuat dan banyak digunakan untuk paspor, tanda tangan, dan blockchain. Secara keseluruhan, enkripsi, deskripsi, dan hashing bekerja sama untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan informasi digital. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih.